Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bima Anugrah di Komisi Podcast Kristen di season ke-6 episode ketiga. Dan pada episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu topik yaitu sola fide, hanya karena iman, faith alone. Karena bulan ini adalah bulan reformasi, bulan Oktober, sepertinya menarik ya kalau kita bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan reformasi Protestan. Nah, salah satu dari prinsip-prinsip reformasi adalah sola fide. Tentu kelima sola ini ya, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo Gloria ini memang tidak tertulis secara eksplisit ya dalam tulisan-tulisan para reformator. Tetapi ini memang baru dibikin di abad ke-20 untuk melihat kemiripan ya daripada para reformator ini. Ternyata ada 5 sola ini yang mengikat pemikiran mereka. Sama-sama percaya pada Alkitab sebagai firman Allah, otoritas tertinggi, justification by faith alone, dan seterusnya. Nah, sola fide ini berkaitan dengan yang tadi tuh, justification by faith alone. Atau hanya karena iman kita bisa mengalami yang namanya pembenaran itu. Namun berbicara tentang iman teman-teman ya, kita mungkin saja memiliki pemahaman yang parsial tentang iman ya. Jadi kita belum sungguh-sungguh memahami arti iman Kristen itu. Misalkan banyak yang mengira bahwa iman itu hanya soal percaya di dalam hati ya. Atau tahu sekedar ajaran gereja atau sekedar tahu ajaran gereja maksudnya ya. Artinya ya kita tahu kita sebagai orang Kristen apalagi hidup di kota yang mayoritas Kristen seperti kota Manado ini ya. Kita tahu iman itu penting, iman itu yang menyelamatkan kita bukan yang lain. Untuk masuk surga ya kita beriman, tetapi seringkali kita tuh dalam praktiknya tidak memaknai itu dengan sempurna, dengan tepat. Sorry, bukan sempurna, dengan tepat. Sehingga akhirnya iman yang sejati itu tidak dimaknai dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita tahu bahwa iman itu memang berkaitan dengan pengetahuan, tapi kalau kita belajar Alkitab tidak hanya berhenti di pengetahuan saja. Nah, di bagian episode kali ini kita mau melihat nih ada setidaknya 2 poin tentang iman yang sejati itu. Dan ini yang akan membuat kita juga sambil merenungkan bagaimana sola fide itu menolong gereja Tuhan, gereja Kristen ini di segala abad dan tempat untuk kembali melihat keindahan Injil sebenarnya teman-teman ya. Nah, maka dari itu setidaknya ada 2 poin yang ingin aku bagikan khususnya melalui perenungan dari Efesus 2 ayat 1-10 ya teman-teman ya, mengenai iman yang sejati itu. Yang pertama teman-teman, poin yang pertama adalah iman yang sejati itu menyelamatkan orang berdosa. Nah, kalau kita baca teman-teman bisa sambil buka Efesus 2 ayat 1-10. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama dan kedua dari Efesus 2 ini dikatakan begini ya, Paulus mengatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, bagaimana mungkin ya Paulus menuliskan surat kepada orang yang sudah mati? Karena dikatakan kamu dahulu sudah mati, garis bawahi sudah mati. Bukankah mereka tidak bisa membaca kalau mereka mati? Iya kan? Nah, teman-teman, menariknya yang dimaksud Paulus tentu bukanlah kematian fisik, melainkan kematian rohani. Dan dalam kematian itu Paulus mengatakan bahwa orang berdosa hidup dalam tanda kutip di dalamnya yang berkaitan dengan tentu hidup di sini merujuk pada gaya hidup, bukan pada kehidupan yang sejati, maka bisa dikatakan kematian adalah keniscayaan bagi orang berdosa. Mereka terlihat hidup, padahal di dalam kehidupan mereka pun itu adalah menunjukkan kematiannya mereka, teman-teman. Menarik ya. Jadi di dunia ini orang berdosa itu mati, benar secara rohani, tapi setelah kematian pun mereka mati lagi dalam neraka, dalam tanda kutip mati lagi. Ya. Inilah kehidupan seorang berdosa, seorang yang di luar Kristus, kematian. Nah, namun pada ayat keempat dituliskan kata tetapi teman-teman ya. Artinya ada hal yang berbeda nih yang ingin Paulus sampaikan. Dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Ternyata kematian bukan akhir dalam iman Kristen, teman-teman.
Kematian bukan akhir sebab di dalam Kristus kita dibangkitkan dari kematian. Tentu ini bukan hanya merujuk pada kebangkitan kita kelak ketika kita sudah mati lalu dibangkitkan dari antara orang mati, melainkan juga kelahiran baru yang Tuhan anugerahkan bagi orang berdosa. Kelahiran yang bukan seperti Nikodemus katakan, bagaimana mungkin aku bisa masuk kembali ke rahim ibuku, melainkan kelahiran baru yang sifatnya rohani. Kematian rohani yang dihidupkan oleh karya Roh Kudus menjadi hidup melalui kelahiran kembali ini. Sebab mana mungkin seseorang yang mati rohani bisa berkata, aku percaya kepada Kristus. Mustahil. Allah perlu membangkitkan kerohanian yang mati itu, orang yang berdosa itu. Sehingga ia bisa beriman kepada Allah. Dan ayat 8 menjelaskan kepada kita bahwa sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Inilah yang dikatakan teman-teman anugerah. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah yang kita terima melalui iman. Dan ketika kita beriman pun, itu kita tahu karena kita sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan dari kematian rohani kita. Nah, kalau mungkin begini ya teman-teman ya, aku sempat terpikir begini. Bisa nggak ya seseorang itu ketika dia beriman, dia mengatakan begini, imankulah yang menyelamatkanku. Jadi dia mau menyombongkan diri gitu. Nah, pertanyaannya apakah betul iman kita sendiri yang menyelamatkan kita? Nah teman-teman, menariknya ke dalam perenunganku, iman yang digunakan untuk menyombongkan diri, niscaya aku percaya bukan iman yang sejati. Sebab kita tahu bahwa iman yang kita miliki itu pun sekali lagi semata-mata adalah anugerah yang Tuhan nyatakan melalui kelahiran baru itu. Kita bisa beriman karena Tuhan sekali lagi membangkitkan kerohanian kita dari yang tadi yang dikatakan orang mati menjadi hidup kembali dalam Kristus. Charles Spurgeon berkata, to wash and dress a corpse is a far different thing from making it alive. Man can do the one, God alone can do the other. Memandikan dan memberikan pakaian kepada mayat itu adalah dua hal yang sangat berbeda dibandingkan membuat mayat itu bangkit dalam kehidupan. Manusia bisa melakukan yang pertama, memandikan, memberikan pakaian, tetapi membangkitkan seseorang dari antara orang mati, termasuk kerohanian kita yang mati itu, hanya Allah yang bisa melakukan. Maka inilah logika Injil teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang itu, andaikan beginilah teman-teman ya. Andaikan ada seseorang yang tenggelam di lautan. Orang ini bisa berenang tapi tidak mampu melawan ganasnya ombak laut. Ketika dia mengalami karam kapal, dia tenggelam, dia mencoba berenang tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya di tengah ganasnya ombak laut. Ujung-ujungnya dia akan mati jika tidak ada yang menolongnya. Lalu datanglah kapal penjaga pantai untuk menyelamatkan orang ini. Seorang petugas pantai turun ke laut dengan rakit yang lebih kecil untuk mengangkat orang yang tenggelam ini menuju kapal penyelamat. Si penjaga pantai berkata, jangan banyak bergerak, kamu akan kelelahan. Cukup pegang tanganku saja ini. Orang yang tenggelam ini meraih tangan petugas penjaga pantai itu lalu dievakuasi dengan selamat ke kapal. Ketika sudah sampai di kapal, orang yang tenggelam itu berkata, dia nyeletuk gitulah teman-teman ya. Untung saja aku berpegangan ke tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Si penjaga pantai terdiam dan membuang orang itu ke laut lagi. Ini tentu bercanda ya teman-teman ya. Tapi nggak masuk akal kan. Dan ketika si orang yang barusan tenggelam ini berkata, untung saja aku berpegangan ke tanganmu. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Loh, ini bukan masalah si penjaga pantai bisa menyelamatkan orang ini atau enggak. Dia pasti bisa. Tetapi ini orang udah diselamatkan kok mau sombong. Iya kan? Seolah-olah keselamatan yang dia dapat itu karena dia meraih tangan si penjaga ini, penjaga pantai ini. Ya tentu Allah tidak akan membuang kita seperti cerita ini karena cerita ini saya modifikasi sendiri, aku modif sendiri supaya jadi lucu gitu ya. Tapi inilah logika Injil teman-teman ya. Orang berdosa yang mati itu dilahir barukan yang notabene 100% karya Roh Kudus baru dia bisa beriman kepada Tuhan.
Loh itu nggak bisa kalau kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Allah yang harus mengintervensi kehidupan kita baru kita bisa beriman. Maka iman yang menyelamatkan adalah iman yang 100% tentang Kristus, 100% tentang Kristus, 0% tentang diri sendiri. 100% mengagungkan Kristus, 0% kesombongan rohani. 100% karya Kristus, 0% usaha pribadi. Dan inilah iman. Dari poin yang pertama kita belajar iman yang seperti inilah yang menyelamatkan orang berdosa, yang membuat orang berdosa tidak bisa menyombongkan diri. Dan memang seharusnya tidak menyombongkan diri. Karena dia sadar semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan hanya tentang iman yang sejati itu menyelamatkan orang berdosa, poin yang kedua dan yang terakhir adalah iman yang sejati berbuahkan perbuatan baik. Iman yang sejati berbuahkan perbuatan baik. Teman-teman, biasanya orang berhenti pada poin yang pertama. Iman yang sejati menyelamatkan orang berdosa dan selesai. Ketika saya sudah selamat, oke selesai, saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tuhan kan intinya beriman. Padahal ada poin yang kedua, bahwa dikatakan di ayat 10 ya, Efesus ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas bahwa tujuan orang yang hidup dalam iman itu adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik apa itu teman-teman? Ya kita baca di dalam Alkitab itu kehendak Allah yang tertulis itu, the written word of God. Ya, Allah sudah memberikan semuanya tertulis dalam Alkitab. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu untuk keselamatan kita. Dan itulah yang seharusnya kita hidupi dalam konteks hidup kita masing-masing teman-teman. Sederhananya gini, baca Alkitabmu dan praktikkan segala apa yang Allah inginkan kau kerjakan dalam hidupmu. Ini berarti kita tidak memisahkan yang rohani dan yang sekuler. Keduanya berkaitan erat. Kita hidup di gereja, kita hidup juga di dunia pekerjaan. Kita hidup di gereja, kita juga hidup di masyarakat. Kita hidup sebagai seorang Kristen dimanapun kita berada, sebagai seorang Kristen yang menjadikan kehidupan Kristen iman itu sebagai gaya hidup yang nyata. Menarik memang ya, keiman yang sejati memang tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita tahu teman-teman ya. Melainkan juga pilihan untuk menghidupi iman itu. Iman terdiri dari 3 aspek ya, dalam dunia teologi kita mengenal yang namanya notisia, asensus, dan fidusia. Notisia berkaitan dengan pemahaman intelektual terhadap konten atau isi iman Kristen tersebut. Yang kedua adalah persetujuan terhadap pemahaman atau konten dari iman tersebut, asensus, dan fidusia. Kehendak nyata untuk menyerahkan diri pada iman yang sudah kita ketahui dan setujui tersebut. Iman yang sejati sampai ke titik fidusia ini teman-teman ya. Artinya kehendak yang benar-benar menyerahkan diri. Analogi atau ilustrasi yang biasa aku gunakan adalah seperti kursi teman-teman ya. Kita bisa tahu, kita bisa lihat nih ada kursi yang bagus, kursi kayu, keren, tidak ada keropos, kuat, terlihat kuat, dicat dengan bagus, harganya mahal, kita setuju. Tetapi maukah kita duduk di kursi itu? Kita bisa mengagumi kursi itu dari jauh dan mengetahui bahwa kursi ini kuat. Tetapi iman yang sejati berkata bahwa engkau harus duduk di kursi itu, mempercayakan bahwa tubuhmu ini tidak akan jatuh ketika menduduki kursi itu. Dia tidak akan patah. Itulah iman yang sejati. Artinya apa teman-teman? Kita perlu duduk. Kita perlu menyatakan, ya kan, memilih untuk tidak pada dosa dan ya pada kehendak Tuhan. Pekerjaan baik itu, kita harus melakukan pekerjaan baik itu teman-teman. Dan inilah artinya menyerahkan, inilah artinya iman yang sejati itu. Menyerahkan kehendak hidupnya untuk dituntun oleh iman itu. Yaitu melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Mungkin dalam kehidupan kita itu berarti kita mulai sekarang, mungkin kita yang masih anak muda udah mulai coba-coba ngerokok. Hentikan. Kita tahu tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus. Nggak mungkin kita perlu merusaknya dengan asap. Atau kita di dunia pekerjaan, mau nggak kita jujur? Di tengah teman-teman kita yang lain mungkin banyak yang ngibulin duit, mengubah nota.
Mungkin itu juga berarti kita memulai kebiasaan-kebiasaan rohani, disiplin-disiplin rohani untuk membaca firman, berdoa, mencoba untuk melakukan pekerjaan baik itu. Maka ketika Yakobus 2 ayat 17 ya, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan berarti kita itu melakukan kebaikan atau perbuatan baik untuk selamat. Tetapi memang iman yang sejati, orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Maka berbuat baik karena kita sudah selamat, ya. Yakobus 2:17 demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman, inilah iman Kristen, iman yang seharusnya kita terus nyatakan dan hidupi dalam kehidupan kita. Dan biarlah semangat sola fide bukan hanya semangat yang mendorong kita untuk belajar iman Kristen secara notisia, pengetahuan. Tapi marilah kita sampai kepada fidusia, kehendak. Dan inilah warisan iman Protestan. Iman Kristen yang sejati. Iman Kristen yang didasarkan pada kebenaran Alkitab. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Dan iman itu berbicara bukan tentang diri kita, tapi semata-mata menggantungkan hidup kita pada karya Kristus. Dan ketika kita sudah diselamatkan oleh iman itu, biarlah iman itu dinyatakan dalam kehidupan kita yang memuliakan Allah. Kiranya renungan ini bisa menolong teman-teman untuk memaknai sola fide dan juga reformasi Protestan yang kita rayakan di bulan Oktober ini. Terima kasih telah mendengarkan Komisi Podcast Kristen di episode ketiga season ke-6 ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.